Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Tika, karena kita satu kelompok, berarti tugas kita hari ini kita akan berperan sebagai coach dan coachi dan itu berganti-gantian. Nah, dan untuk tahap yang pertama ini, Ibu Tika sebagai coachi dan Bu Rina sebagai coach. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Baik. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Tika. Silakan masuk Bu Tika. Iya Bu, gini Bu, lagi sibuk Ibu Bu? Oh enggak, Ibu udah selesai mengajar. Apa yang bisa dibantu Bu Tika? Begini Bu Rina, ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Bu Rina. Tapi sebelum itu, apakah Ibu Rina tidak keberatan jika kita ngobrol hari ini? Karena kemungkinan bincang-bincangnya agak membutuhkan waktu yang lama Bu. Kira-kira saya mengganggu Ibu nggak Bu? Oh, nggak apa-apa Bu Tika. Kebetulan hari ini jam mengajar saya sudah berakhir dan kosong sampai sore. Jadi Bu Tika bisa senyamannya untuk berbagi dengan saya dan saya standby sampai jam berapapun Bu Tika butuhkan. Alhamdulillah, baiklah Bu. Kalau begitu, kita langsung saja ya Bu bicara di kelas Ibu. Daripada di luar, lebih baik di kelas ya Bu Rina. Oke, ayo. Mari Bu Tika. Jadi gini Bu, saya sedang bingung sekali Bu dengan kondisi kelas saya. Saya kan di sini mengajar kelas 4 nih Bu. Kalau kelas 4 itu kan di SD itu sudah merupakan kelas tinggi yang fasenya fase B gitu ya Bu ya. Jadi di sini sebenarnya saya itu juga tidak terlalu enak bercerita sama Ibu. Nanti Ibu mengatakan saya ini nggak bisa ngajar gitu. Tapi di sini saya ingin berbagi gitu Bu. Mau mencari gimana sih solusi dari permasalahan saya itu. Makanya saya menemui Ibu Rina gitu. Di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai masalah yang saya hadapi. Jadi saya ingin menyampaikan masalah itu terhadap Bu Rina. Apakah Ibu Rina siap menerima curhatan dari saya, Bu? Sangat siap sekali Bu Tika. Jadi dari yang saya tangkap tadi, tujuan Bu Tika menemui saya adalah untuk membicarakan sesuatu permasalahan yang Bu Tika temui di dalam pembelajaran. Nah, Iya, semoga betul sekali, jadi Bu. yang kita harapkan dari pertemuan kita ini apa Bu Tika? Nah, begini Bu Rina, di sini kan Sartika mau bercerita tentang kondisi mengajar di sekolah, tapi di sini kondisinya yang tepat sekali masalah tentang ada salah satu siswa Sartika yang belum bisa membaca gitu Bu. Padahal dia sudah kelas 4 nih Bu. Tapi mungkin dia itu kemampuan bacanya kurang lancar seperti teman-teman yang lain. Sehingga dia itu tidak percaya diri Bu, jika disuruh tampil ke depan, disuruh diskusi kelompok juga tidak pede gitu kan Bu. Jadi setiap mengerjakan tugas, nah si anak ini dia selalu tidak mau mengerjakan tugas. Seakan-akan tugas yang selalu diberikan itu dia ketakutan gitu Bu. Nanti dia suruh membaca, nah kalau dia nanti disuruh membaca, dia akan kesulitan, takutnya nanti dimarahi, oh nggak dapat menulis, kan menulis itu sebelum dia menulis kan dia membaca dulu. Nah kalau dia tidak bisa membaca, gimana dia mau menulis? Nah itulah yang selalu ditakuti oleh si anak ini Bu. Nah kemudian siswa tersebut karena dia tidak bisa membaca itu, membuat dia itu kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Jadi di sini Bu, Tika bingung Bu, bagaimana sih anak itu supaya membuat dia itu lebih aktif dan juga gimana caranya supaya anak itu lebih mau percaya diri dan juga bisa membaca walaupun terbata-bata tapi bertahap gitu Bu Rina. Oh iya Bu Tika, kalau boleh tahu Bu Tika, berapa orang siswa Bu Tika yang mengalami permasalahan di dalam pembelajaran ini? Nah, di sini kan kelas 4 yang sekarang ini ada 10 orang perempuan dan juga 10 orang laki-laki. Kendala di sini hanya kalau bisa dikatakan sih tidak banyak Bu, satu orang yang paling dari posisinya ada yang aman, yang kurang aman, tapi yang paling parah ini satu orang yang ditemui siswa yang laki-laki Bu. Jadi itulah
Ika juga takut kalau di fase B ini biasanya kan fase B ini anak tidak seandainya kalau dia naik ke kelas 5, nanti dia juga sudah ANBK. Nah, ANBK itu kan dia membaca ya Bu ya, tapi membacanya itu kan literasi itu soal-soalnya. Kemudian nanti takutnya saat melaksanakan ANBK guru kelas 5 itu menjudge kok dia tidak bisa baca, gimana sih guru kelas 4. Nah, jadi nanti takutnya yang disalahkan kelas sebelumnya gitu Bu Rina. Padahal kan si anak ini sudah dari kelas di bawahnya dia memang kurang bisa membaca gitu Bu. Oh iya. Em, Butika, berarti di kelas Butika itu cuma satu orang yang sangat bermasalah ini ya? Iya betul Bu Rina. Ya. Nah, kira-kira tindakan yang Ibu Tika lakukan ke teman-temannya yang lain yang sudah memiliki kemampuan untuk membaca itu sejauh ini seperti apa, Bu Tika? Nah, kalau di sini kan karena yang bermasalah itu cuma satu, jadi kalau di dalam kelas ya Bu Rina, saat Sartika ngajar gitu kan, nanti kan ada pembagian kelompok. Nah, apalagi kita juga belajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti kita juga bisa melihat, siswa ini sesuai dengan kemampuannya. Jadi pembagian kelompoknya itu secara heterogen gitu kan. Jadi si anak ini nanti Tika posisikan ke kelompok anak yang sudah fasih membaca, sudah bisa, sudah lancar gitu. Jadi itu juga bisa membantunya, misalnya di saat ada bacaan yang dia kurang paham atau kata-kata yang tidak biasa dilafalkan dengan jelas. Nah, teman yang lain bisa membantunya, begitu Bu Rina. Ya, bagus sekali seperti itu ya Bu Tika. Nah, sejauh ini kira-kira apa tantangan yang Bu Tika hadapi di dalam pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada si anak tadi? Nah, kalau di sini tantangannya mungkin ya Bu Rina, kalau misalnya anak-anak itu kan ada yang belajar secara audio, ada visual, ada juga kinestetik. Nah, di sini cara menilainya itu gitu Bu Rina. Misalnya kalau pengen tampil ke depan, kan kita juga pengen tuh melihat kemampuan si anak itu dalam berbicara, bagaimana dia menampilkan hasil yang sudah dia diskusikan dengan kelompoknya. Tapi si anak ini karena dia kurang percaya diri, dia itu malu ke depan, apalagi dia takut kalau diolok-olok. Nah, setiap kali Sartika misalnya beri semangat atau motivasi, ayo nak ke depan, nanti kalau tidak bisa ibu bantu, nanti kalau bisa ke depan ibu kasih bintang kelas, nanti kalau bisa ke depan, nah pulangnya boleh lebih cepat dari temannya. Jadi sudah ada motivasi kepada si anak. Tapi kadang-kadang si anak ini uh, kayak gimana tuh Bu, ragu-ragu gitu antara mau dan tidak. Nah, jadi itulah yang membuat Tika itu rasanya ingin lebih memantapkan lagi si anak supaya dia itu bisa lancar membaca. Jadi rasa percaya dirinya itu di kelas itu harus dimunculkan. Jadi ada pendekatan gitu antara guru kepada siswa. Jadi lebih berpihak kepada dia. Jadi mendekatinya gimana tuh Bu, mau curhat gitu kan, tanya ke si anak apa sih kendalanya, kenapa dia tidak percaya diri di kelas, atau ada sesuatu hal yang dia takuti, atau ada faktor yang lain. Begitu Bu Rina. Seperti itu. Jadi solusi yang Ibu Tika akan lakukan itu dengan melakukan pendekatan secara pribadi kepada si anak yang Iya. bermasalah tadi ya. Nah, kemudian kira-kira apa langkah lanjut rencana yang akan Ibu Tika lakukan supaya rencana aksi yang mau Bu Tika lakukan itu bisa terwujud? Nah, di sini kan Bu, karena permasalahannya alhamdulillah muridnya juga tidak banyak yang mengalami kondisi seperti itu. Nah, Sartika kan biasanya dulu mengambil langkah-langkah mengajarkan membaca itu menambah si anak itu dalam waktu jam istirahat. Udah dilaksanakan beberapa minggu, tapi mungkin lama-kelamaan anak itu kan merasa jam pelajaran itu terpotong, apalagi kan kalau di jam istirahat itu biasanya si anak itu bermain dengan temannya, mau istirahat, mau makan, jadi terganggu. Nah, membuat si anak itu bosan dan tidak mau lagi belajar di saat itu. Nah, Sartika putar otak lagi gimana supaya si anak bisa belajar tambahan gitu kan.
karena Sartika juga sudah melihat kondisi keluarganya. Kalau dilihat dari kondisi keluarga, orang tuanya itu pergi pagi pulang malam gitu kan bekerja. Jadi si anak ini ada punya kakak, tapi kakaknya gitu bisa mengajarkan, tapi si kakak sama adik ini sering kalau misalkan diajarkan oleh kakaknya pasti anak ini menjengkel atau berantem gitu kan. Nah, jadi makanya Sartika itu ingin merangkul si anak. Kadang juga pernah mengatakan kalau mau belajar boleh ke rumah ibu, datang ke rumah ibu ya nak. Nah, jadi sekarang Sartika itu ingin lebih dekat lagi. Kalau anak itu gimana dari misalnya nilainya dari rendah, nah, mau nilainya tuh naik walaupun naiknya tidak drastis tapi bertahap gitu Bu Rina. Oh ya, jadi ukuran keberhasilan Bu Tika tadi itu melalui perubahan yang terjadi di dalam nilai pembelajaran si anak tadi. Nah, Iya. berarti Bu Tika dalam melaksanakan rencana tadi, target Ibu Tika ini terrealisasinya kapan nih? Rencana ini Bu Rina kalau misalkan sudah ada pendekatan kan sudah disusun nih strategi dan metode apa yang akan dilakukan nantinya untuk si anak gitu kan. Mungkin minggu depan gitu kan Sartika akan langsung gitu, langsung melaksanakan strategi-strategi atau kiat-kiat yang sudah direncanakan, yang sudah dibukukan tadi untuk si anak supaya anak itu lebih bisa membaca secara lancar, kemudian tingkat kepercayaan dirinya itu kuat, tidak malu-malu lagi, jadi lebih aktif lagi dalam belajar. Jadi si anak ini dari yang malu-malu, dia itu mau tampil dengan sendirinya tanpa ditunjuk gitu Bu Rina. Ya, tentunya nanti dalam pelaksanaan rencana aksi tadi itu akan muncul mungkin sedikit gangguan atau sedikit hambatan mungkin dari siswa itu sendiri. Nah, strategi apa yang bisa Ibu Tika lakukan untuk mengatasi tadi supaya target yang Bu Tika susun tadi itu benar-benar tercapai dengan baik? Nah, kalau di situ mungkin memang pasti ada hambatan ya Bu Rina ya, apalagi dari pihak siswanya atau dari kitanya gitu. Nanti setelah kita mendiskusikan dengan si anak, nanti Satika juga akan melihat waktu dan jamnya yang sama-sama cocok gitu kan. Si anak juga nyaman, nah kita juga nyaman memberikan ilmu kepada anak. Jadi nyambung. Nah, kemudian si anak tersebut saat kita ajarkan dia itu merasa kita itu bukan sebagai gurunya, jadi sebagai orang tuanya. Jadi dia itu mau mendengarkan kita, malahan mungkin dia rindu lagi kan untuk Bu, belajar lagi Bu. Ah, kita juga ingin seperti itu karena biasanya anak-anak yang lain yang mengalami kesulitan belajar misalnya dalam pelajaran matematika atau yang lain boleh bertanya atau langsung saja ke rumah. Jadi ingin pendekatan. Nah, untuk si anak ini juga ingin merangkul supaya dia itu kalau malu misalnya belajar di sekolah, ingin merangkulnya, boleh belajar di rumah gitu, Bu Rina. Oh iya. Nah, Bu Tika, kita berharap rencana aksi apa yang Bu Tika strategikan tadi itu memang tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, setelah minggu depan nih, kan kita bisa melihat hasilnya tuh. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Tika lakukan? Langkah selanjutnya kalau misalkan rencananya itu kan udah direncanakan ya Bu, nanti aksi nyatanya akan dilanjutkan kepada peserta didik yang mengalami masalah tersebut. Nah, nantinya kalau sudah nampak perubahan dari si anak, nah disitulah Sartika bisa mengukur tingkat kemampuan si anak tersebut. Karena kan di sini kan bukannya menjudge anak itu tidak pandai, tapi mungkin ada sesuatu masalah, apalagi dulu waktu kelas 2 dan 3 itu kan masih corona gitu kan. Jadi kalau corona itu kan anak-anak itu belajar di rumah, tidak ada tatap muka. Nah, itu mungkin salah satu faktor yang membuat si anak itu tidak bisa membaca, apalagi tidak ada yang mengajarkannya. Apalagi dengan kondisi keluarganya yang kurang perhatian, yang membuat dia itu tidak peduli dengan pendidikannya gitu kan, mau belajar mau tidak, tapi yang penting dia itu sekolah lah, yang kalau sekolah ya sekolah, kalau kalau enggak ya enggak gitu. Tapi karena sekarang kita sudah pandemi sudah tidak ada lagi, jadi di sini ingin meningkatkan anak-anak yang di zaman corona itu kan biasanya nilainya itu pada umumnya masih rendah-rendah.
Nah, di sinilah, mungkin, kerja keras, guru, apalagi terutama siswa Tika yang kelas 4 ini untuk meningkatkan anak-anak itu lebih baik lagi dalam baik prestasi, tingkah laku maupun, sikapnya. Ya. Semoga rencana Butika bisa terrealisasi dengan baik. Nah, saya sangat Amin. menunggu-nunggu nih minggu depan Butika untuk sharing informasi lagi. Kita saling Iya. berbagi bagaimana pelaksanaan rencana aksi Butika yang direncanakan tadi. Baik, terima kasih Bu Rina. Nah, Setika juga berterima kasih sekali kepada Bu Rina karena Bu Rina sudah mendengarkan keluh kesah ibaratnya itu kan. Jadi dengan berbagi cerita kepada Bu Rina, nah di sini juga memunculkan ide-ide baru dan juga ada pemahaman baru. Jadi banyak hal-hal yang dapat Setika tangkap di sini untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya kepada siswa. Ya, Ibu juga berterima kasih kepada Tika karena sudah mau berbagi informasi dan ini juga untuk pembelajaran juga bagi diri Ibu. Semoga kegiatan kita ini bisa kita laksanakan secara berkelanjutan ya Bu Tika ya untuk Iya, Bu. menyelesaikan semua permasalahan di sekolah kita. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Semoga nanti kalau Setika sudah menjalankan rencana aksi, Setika akan menghubungi Bu Rina kembali. Nanti juga menanyakan bagaimana, Bu, gimana umpan baliknya gitu. Apakah rencana aksi Setika ini ada refleksi dari Bu Rina. Nah, untuk itu untuk Setika mengulangi terima kasih banyak kepada Bu Rina sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Apalagi ini di jam-jam istirahat, biasanya jam-jam pulang ini kan jam lelah ya Bu ya, tapi Bu Rina mau meluangkan waktunya mendengarkan curhatan Setika. Terima kasih banyak Bu Rina. Iya, sama-sama Bu Tika. Yuk kita pulang bareng-bareng Bu Tika. Nah, yuk Bu Rina kita pulang Bu. Yuk, nah, cut, selesai. Kak, Ya Bu. Piko kan awak edit nak, awak potong-potong nak. Yang coachingnya yang paralu dia paknya nak, laporannya. Enggak tahu kan Bu? Iya Bu. Yo, buka video gue edit. Nah, jadi Oka tadi mulai 5 balik 3 balik sampai 5 balik 28. Berarti pas pas nah 15 menitnya maksimal 15 menit. Kini jam 5.02. Barat jam di HP Bu Rina marah 5.00. Ibu 5.29 tapi pas berhenti tadi lah penutupan tadi lah 5.28. Oh gitu ya. Jadi ini Wak lanjut saya kedua gitu. Lanjut yang kedua Biko awak kondisikan. Oh kondisikan cut gitu. Iya cut saya. Udah mulai Elena. Oke. Nah. Dah. Mulai lagi. 3 2 1. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Rina, masuk Bu. Aduh maaf ya Bu mengganggu. Ibu sibuk kah? Oh tidak Bu Rina, tapi kita udah janjian. Tadi Ibu juga udah menunggu Bu Rina, menunggu ke kelas. Kata Ibu nanti, kata Tika tadi kok Bu Rina itu nggak jadi, makanya Tika nunggu Ibu di kelas aja. Nah, iya, kira-kira Bu Tika kita enaknya ceritanya di kelas atau kita ke ruangan guru aja Bu Tika? Di kelas aja ya Bu ya, lebih nyaman. Jadi kan kita lebih leluasa untuk berbagi cerita. Ya, baiklah. Terima kasih ya Bu Tika sudah berkenan menyediakan waktu. Maaf sekali saya harus mengganggu Bu Tika di jam istirahat seperti ini. Tidak apa-apa Bu. Yang penting apa nanti yang kita bahas itu bisa menyenangkan kita ya Bu Rina. Ya, amin. Ya, sebenarnya Ibu Rina nih mencari Bu Tika dari kemarin memang ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Bu Tika. Jadi Bu Rina memang berharap sekali dialog kita hari ini, sesi curhat kita hari ini bisa membuahkan hasil dan bisa memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Bu. Iya baik Bu Rina. Nah kelihatannya memang ada sesuatu hal yang penting ya Bu Rina yang ingin Bu Rina ceritakan gitu, yang ingin dibincang-bincangkan hari ini. Nah kira-kira apa ya Bu Rina tujuan bincang-bincang kita pada hari ini?
Ya, sebenarnya Bu, ini berkaitan dengan masalah pembelajaran di sosiologi. Jadi karena ada sedikit permasalahan, saya berharap pertemuan kita hari ini bisa memberikan solusi sehingga pembelajaran sosiologi bisa mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan TP kita, Bu. Jadi kondisinya seperti ini, Bu. Jadi kan saya mengajar di 4 kelas nih, Bu. Ada E1, E2, E3, dan E4. Nah, permasalahan ini muncul di kelas E2. Nah, di E2 ini ada beberapa siswa yang hampir setiap kali pertemuan belajar sosiologi selalu ketiduran. Nah, itu sering saya sapa, ada jumlahnya sekitar 4 atau 5 orang. Itu kalau saya lagi menerangkan materi atau menampilkan video pembelajaran, mereka seperti ngantuk sekali. Akhirnya berkali-kali saya tegur untuk mencuci muka ke belakang. Nah, kejadian ini tidak hanya di satu pembelajaran itu saja, enggak di satu kali pertemuan itu aja. Ini sudah berlanjut sekitar 2 kali dalam 2 minggu pertemuan ini. Jadi 4 orang siswa ini kalaupun dia nggak ketiduran itu matanya merah seperti menahan ngantuk. Nah, dikala saya tanya tentang materi yang sedang saya terangkan, mereka gegalap nggak bisa menjawab. Seolah-olah saya memang meninabobokan dengan suara merdu saya. Jadi pas ditanya dia nggak bisa jawab. Terus pas ditanya lagi kenapa kamu tidur nak? Ngantuk Bu. Nah, yang 3 orang lain juga jawabannya seperti itu. Nah, kondisi yang seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir nanti nilai anak ini tidak akan memuaskan dan materi pembelajaran juga tidak sampai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, gitu kondisinya, Bu. Berarti di sini anak-anak tersebut kebanyakan mungkin beberapa orang yang tidur di kelas ya Bu Rina. Nah, dari permasalahan yang Bu Rina ceritakan tadi, kenapa ya Bu Rina bisa terjadi hal seperti itu? Atau faktor apa sih yang menyebabkan siswa itu bisa ketiduran di sekolah sampai mereka itu kurang fokus gitu kan dalam pembelajaran materi, apalagi materi yang diajarkan ada video, ada juga dalam menerangkan pembelajarannya kan Bu? Iya, jadi Bu, berangkat dari kasus tersebut sebenarnya saya juga sudah mulai refleksi dan evaluasi diri. Yang pertama saya menyimpulkan mereka ketiduran mungkin karena jam belajarnya itu habis zuhur. Habis zuhur kita mulai jam 1 sampai jam setengah 3 sore. Kan mereka habis makan siang. Nah, mungkin mereka akan ngantuk. Tapi kalau kondisinya seperti itu kan teman-teman yang lain juga seperti itu, habis makan siang juga. Ya kondisi siang juga Ibu tahu kan di sekolah saya di lantai 2 tuh anginnya sepoi-sepoi. Jadi kalau habis makan siang kena angin udah matanya langsung redup, ditambah lagi suara saya yang merdu, Bu. Nah, ketiduran jadinya. Nah, terus saya pikir lagi apakah memang pembelajaran saya yang membosankan karena kebetulan materi di semester 1 ini memang berbicara tentang konsep yang memang harus dihafal. Kita berbicara mengenai pendapat ahli-ahli, tokoh-tokoh sosiologi. Menurut contohnya kalau menurut August Comte sosiologi itu adalah seperti itu. Menurut Emil Durkheim adalah seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut saya sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang membuat anak-anak ini lebih kreatif, lebih aktif dan kreatif seperti dengan kegiatan diskusi kelompok. Tetapi udah 2 minggu ini kayaknya mereka ini walaupun diskusi kelompok tetap mereka ngantuk. Nah, kemudian saya pikir lagi karena saya mengajarnya di hari Senin, di kelas itu biasanya murid-murid di sekolah saya itu puasa Senin Kamis, Bu. Apakah memang faktor mereka puasa yang menyebabkan mereka itu ketiduran? Nah, saya tanya lagi, yang 4 orang ini ternyata mereka nggak puasa. Nah, jadi beberapa kemungkinan sudah saya coba untuk merefleksikan apakah itu yang menjadi penyebab mereka ketiduran. Tetapi kayaknya saya terbuntu dengan masalah ini, Bu. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berarti kan tadi kan udah Bu Rina jelaskan tuh tentang bagaimana permasalahan si anak. Nah, di sini kira-kira dari
kita lihat ya Bu ya, dari anak yang 4 orang itu. Nah, berapa, skalanya gitu Bu, skala dari tujuan yang akan Ibu lakukan, untuk, melakukan perubahan terhadap, anak yang mengalami, masalah, tertidur dalam belajar dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu Rina? Ya, berdasarkan dari analisis refleksi yang saya lakukan dari beberapa sudut pandang tadi, saya agak pesimis Bu, saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena dari sudut pandang siswa dikatakan jamnya siang atau siswanya siap makan atau sedang puasa atau metode pembelajaran saya, kayaknya posisinya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini atau mencapai tujuan yang saya harapkan itu posisinya baru di angka 7 kayaknya Bu. Nah, tadi kan Bu Rina tuh udah, memaparkan bahwa kira-kira skalanya itu di angka 7. Jadi kalau, anak-anak yang, dia kan 4 orang. Nah, selebihnya itu bagaimana Bu Rina? Apakah, ada kendala dari anak tersebut atau ada hambatan gitu, Bu? Kita satu kelasnya ada 32 orang, jadi yang bermasalah itu 4 orang dan 28 orang lainnya eh, eh, rata-rata mereka ada yang bersemangat belajar, memang melek matanya. Tapi ada beberapa juga sebenarnya yang berusaha menahan ngantuk tapi nggak ketahuan aja. Jadi berusaha untuk bisa standby matanya. Jadi kelihatan kalau dia udah mulai ngantuk, dia langsung keluar minta izin, Bu, izin cuci muka ya Bu. Jadi nggak jadi fokus dia. Jadi dia itu nggak jadi fokus permasalahan yang beberapa orang yang agak ngantuk tadi, tapi yang memang sampai ketiduran itu 4 orang itu Bu. Iya, berarti gini ya Bu ya, ada, perbandingan dari anak yang 32 orang tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira ya Bu ya, angka yang sudah Ibu gambarkan itu rata-ratanya masih 7, berarti mungkin ada angka yang lebih ingin Ibu capai gitu kan, dari 1 sampai 10 mungkin angka 8 atau 9 atau, yang 10-nya ya Bu. Berarti di sini Bu Rina juga harus berusaha keras lagi ya Bu untuk membuat si anak itu, supaya lebih semangat belajar dan tidak ada, hal yang lain yang mengganggu apalagi contohnya mengantuk dalam belajar. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bu Rina lakukan untuk menghadapi permasalahan yang, Bu Rina peroleh di kelas tersebut? Ya, baik Bu. Mungkin saya mulai berpikir karena sekolah kami adalah sekolah boarding, sekolah berasrama, kayaknya koordinasi yang perlu saya lakukan adalah dengan berkolaborasi dengan pembina asrama. Saya tertarik untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa menjelang tidur. Apakah yang 4 orang ini di luar pantauan pembina asrama atau ada faktor lain? Itu mungkin yang pertama yang akan saya lakukan strateginya, Bu. Kemudian yang kedua, karena di pendidikan CGP ini saya sudah belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi walaupun kemarin itu saya melaksanakan pembelajaran yang menurut saya sudah bervariasi dengan cara menjelaskan dengan PowerPoint, menggambarkan video-video, memberikan gambar ataupun ilustrasi, ternyata mungkin itu belum mewadahi semua bakat dan minat anak yang bermacam-macam tadi. Nah, mungkin di sini saya akan juga bekerja sama dengan guru BK untuk mengetahui gaya belajar si siswa tadi, terutama yang 4 orang tadi. Kira-kira apakah saya yang sudah memberikan treatment yang salah kepada mereka yang berempat sehingga mereka merasa bosan, kemudian selalu ketiduran di jam sosiologi. Nah, mungkin setelah itu baru saya akan menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang memang bisa memfasilitasi minat belajar ataupun gaya belajar siswa saya di kelas E2 itu, Bu. Wah, itu ide yang bagus ya Bu Rina. Berarti Bu Rina sudah memikirkan kira-kira apa sih strategi yang akan tindak lanjut gitu kan yang akan Ibu Rina lakukan selanjutnya untuk menghadapi permasalahan yang ada di kelas Bu Rina. Nah, berarti di sini berapa jangka waktu yang akan Bu Rina butuhkan untuk melakukan rencana aksi nyata Bu Rina tersebut?
Ya, jadi kebetulan hari ini hari Kamis, Bu, belajar sosiologi, besok kan hari Senin. Nah, insya Allah besok hari Jumat saya akan menemui guru BK dan akan menemui pembina asrama untuk saling berbagi informasi lagi, saling berkoordinasi mengenai permasalahan siswa kita tadi. Kemudian di akhir minggu ini saya akan menyusun rencana pembelajaran yang akan saya aplikasikan di hari Senin depan. Jadi sebenarnya saya benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin, Bu, karena ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Karena kalau semakin diundur-undur, maka siswa juga akan dia akan rugi, ketinggalan pembelajaran. Di 2 pertemuan itu saja rasanya si siswa itu nggak mampu menyerap materi yang saya berikan. Jadi saya akan melakukan secepat mungkin, insya Allah dalam minggu depan itu, Bu. Bagus. Berarti Bu Rina sudah, mantap Bu Rina, untuk, tidak menunda-nunda lagi rencana aksi yang akan Bu Rina lakukan, dalam pembelajaran nantinya. Nah, kira-kira, dalam rencana aksi yang akan, Bu Rina lakukan, metode, strateginya, ada nggak, gangguan atau hambatan yang akan muncul nantinya saat, melakukan rencana tersebut? Nah, mungkin ada beberapa hambatan karena setiap rencana yang akan kita lakukan tentu saja ada faktor-faktor yang mungkin tidak apa namanya tuh, yang tidak kita sangka-sangka ternyata ada hambatannya. Mungkin hambatannya mungkin dari si siswanya sendiri mungkin yang mungkin akan merasa privasi dirinya akan kita bongkar mungkin. Saya akan berusaha untuk mencari informasi kepada siswa tadi mengenai kegiatan atau agenda hariannya, kemudian kegiatan malamnya seperti apa, belajar malamnya, kemudian mungkin ada siswa yang akan merasakan kalau itu adalah sesuatu profesi dan saya menganggap itu suatu tantangan dan tentunya saya akan berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang tua yang berusaha untuk menuntun anaknya agar bisa kembali fokus belajar. Itu mungkin dari tantangan dari si siswa. Kemudian tantangan dari diri saya sendiri mungkin, Bu. Tantangannya mungkin saya dituntut untuk lebih memahami latar belakang karakteristik siswa untuk kedepannya. Kemudian tantangan berikutnya tentu saja saya harus semakin membekali diri saya mengenai metode-metode pembelajaran yang bisa memfasilitasi siswa saya yang beraneka ragam tadi. Demikian, Mmm. Bu. Iya, berarti dari, beberapa hambatan, dari ada faktor yang mengganggu, berarti kan sudah, terbayang sama Ibu Rina. Nah, kira-kira apa sih komitmen yang akan Bu Rina komitmen Ibu Rina gitu kan dalam melaksanakan rencana aksi tersebut yang nantinya, walaupun, ada gangguan tapi di sini komitmennya terhadap Bu Rina gitu? Ya, jadi komitmen yang akan saya lakukan di sini dalam rangka untuk merealisasikan rencana aksi itu adalah yang pertama saya akan tetap berfokus dengan tujuan yang ingin saya capai, di mana tujuan yang ingin saya capai itu adalah si anak dapat merasa nyaman dalam pembelajaran sosiologi sehingga bisa mencapai hasil yang diharapkan. Nah, dengan berfokus kepada tujuan tadi, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah disusun berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda tadi. Berarti kan, udah, apa itu, nampak itu komitmen yang akan Bu Rina lakukan nantinya. Apalagi, Bu Rina juga sudah, bekerja sama dengan, guru BK sesuai dengan, apa, pelajaran kita di guru penggerak, yaitu nilai-nilai guru penggerak berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, metode yang Bu Rina lakukan sudah tepat, strategi yang Bu Rina lakukan untuk nantinya juga sudah sangat bagus. Nanti, di sini Sartika akan menunggu bagaimana aksi nyata dari, pembelajaran nantinya yang akan Bu Rina lakukan di kelas. Ya, baik Bu. Jadi rencananya setelah saya melaksanakan rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, selanjutnya saya akan memberikan laporan kepada Ibu mengenai perkembangannya dan saya berharap ini akan berhasil sehingga saya bisa memberikan praktik baik ini kepada teman yang lain. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman nanti jika menghadapi permasalahan yang sama. Demikian Bu. Maaf ya Bu ya sudah mengganggu Ibu dengan curhat saya yang panjang sekali.
Tetapi luar biasa sekali pertemuan kita hari ini dengan kegiatan sharing dengan Ibu, saling berbagi dengan Ibu. Ibu bisa bisa mempengaruhi saya, maksudnya bisa mengajak saya untuk menemukan solusi permasalahan saya sendiri. Ternyata yang saya sadari, Bu, setiap permasalahan itu ternyata ada solusinya, dan setiap permasalahan kita ternyata kita juga bisa mencari solusi yang terbaik untuk kita sendiri. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Lain kali saya gabung lagi loh jika saya Iya. menghadapi permasalahan yang lain. Terima Iya, kasih tidak banyak ya apa-apa Bu Bu. Rina. Iya, karena kan di sini kita saling berbagi, Sartika juga akan memberikan waktu luang gitu kan kepada Bu Rina, dan kita juga bisa sharing kembali. Nah, di situ juga bisa meningkatkan kolaborasi kita gitu kan Bu. Bisa cara berkomunikasi yang baik, kolaborasi dengan teman yang baik, dan juga bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik. Iya, makasih banyak ya Bu ya. Mohon Iya, maaf Ibu, sama-sama Bu apakah Rina. masih ada jam mengajar? Kebetulan saya ada jam mengajar lagi Bu. Oh, sekarang tidak Bu Rina, karena anak-anak sudah pulang di jam istirahat. Tadi kan anak-anak selesai olahraga, jadi pulang langsung. Ya, baiklah Berarti Bu. untuk ke depannya atau pertemuan selanjutnya, Bu Rina boleh menghubungi Tika kembali kapan Ibu mau. Tika bersedia, siap mendengarkan cerita dan curhat dari Ibu. Siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Saya mohon diri dulu mau mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, Bu. sama-sama Bu Rina. Sampai jumpa lagi.